Kenalkan, nama saya Ricardo Swawo, NPM 217 1000430 Saya dari Fakultas FPIS jurusan Pendidikan Sejarah dan Sosiologi kelas A 2017. Hari ini saya akan membahas makalah kami yang berjudul kelompok organisasi yang berkembang di desa kota. Saya akan membahas makalah kelompok kami dari bab 1, latar belakang. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah jauh sebelum negara ini terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang, bahkan lebih tua dari negara Republik kita ini. Kota tidak jauh berbeda dengan desa. Kita dapat mengatakan kota terjadi dari desa sebagai tempat permukiman manusia. Kota sebagai hasil peradaban lahir dari pedesaan. Tetapi kota berbeda dengan desa. Yang membedakan kota dan pedesaan dapat kita lihat dari segi perkembangan dan kemajuannya, di mana kota lebih berdominasi lebih cepat perkembangannya dibandingkan dengan desa. Di desa dan kota terdapat kelompok sosial di beberapa daerah yang masih berkembang sampai saat ini. Misalnya, kelompok organisasi sosial yang berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Ende. Sekarang kita masuk di tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi kelompok. A. Kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Astro Susanto adalah kesatuan dari dua atau individu yang mengalami interaksi psikologi satu sama lain. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang hidup bersama, antara anggotanya saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong. Maka dapat disimpulkan, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, proses terbentuknya kelompok sosial. Mark Iver mengemukakan bahwa kelompok sosial terbentuk melalui proses interaksi dan sosialisasi, di mana manusia berhimpun dan bersatu dalam kehidupan bersama berdasarkan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dan memiliki kebersamaan untuk saling tolong-menolong. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan kelompok, di mana komunikasi inilah orang dapat mengadakan ikatan dan pengaruh psikologi secara timbal balik. Terdapat beberapa syarat dalam terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok dengan anggota lainnya. Kemudian, yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain di dalam kelompok. Yang ketiga, ada satu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka semakin erat. Proses sosial adalah proses yang membantu individu dalam kelompok melalui belajar dan penyesuaian diri. Bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan serta berfungsi dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Sekarang kita masuk ke organisasi sosial. Definisi organisasi sosial. Definisi organisasi sosial menurut Handoko ialah
lembaga sosial yang terdiri dari sekumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang diterapkan. Masuk ke bab 3 pembahasan. Bab 3, kelompok-kelompok sosial yang berkembang di desa. Kami mengambil kelompok-kelompok sosial yang berkembang di Desa Gaigoma, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Yang pertama, kelompok yang berkembang di desa yaitu pertama, kelompok tani. Kelompok tani ini merupakan salah satu kelompok yang masih ada dan aktif sampai saat ini di Desa Gaigoma. Kelompok ini bukan hanya terdiri dari petani dan peternak saja, melainkan masyarakat yang bukan petani dan peternak. Kelompok ini dibentuk dengan harapan bisa bekerja sama, khususnya di bidang pertanian, kakao, dan jagung. Manfaat kelompok tani ini bisa menjadi wadah atau sarana untuk mewujudkan impian petani dan tujuan bersama anggota kelompok. Para petani di Desa Gaigoma sering berkumpul di aula paroki untuk berdiskusi terkait permasalahan di kebun para anggotanya masing-masing. Yang kedua, kelompok tenun. Kelompok tenun ini merupakan kelompok yang masih ada di Desa Gaigoma. Sebenarnya kelompok tenun ini bukan hanya ada di Desa Gaigoma, tetapi saya mengambil salah satu yang ada di Desa Gaigoma. Kelompok ini merupakan kelompok yang terdiri dari ibu-ibu penenun. Kelompok ini beranggotakan 20 orang. Kelompok ini mempunyai ketua yang berperan penting dalam hal memegang uang kas kelompoknya. Apabila ada anggota yang memerlukan uang, ia bisa meminjam ke ketua yang diambil dari uang kas dengan jaminan kain tenunannya. Kelompok ini biasanya membahas harga dan bulan pasaran yang tepat untuk menjual hasil tenunannya. Hasil tenunan yang akan dijual nanti diberikan kepada ketua. Ketua yang akan menjual tenunan anggota ke pasar dengan harga yang sudah ditentukan secara bersama. Yang ketiga, kelompok tarian daerah. Kelompok ini dibentuk dengan tujuan untuk melestarikan adat dan budaya yang masih melekat di desa. Kelompok ini terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Kelompok ini mempunyai jadwal latihan 2 kali dalam seminggu yang dipimpin oleh orang yang berpengalaman atau tokoh-tokoh adat atau tua-tua adat setempat. Kelompok ini biasanya menari dan membawakan acara pada upacara adat dan penjemputan bupati, gubernur, presiden, dan sebagainya. Yang berikutnya, kelompok yang berkembang di kota. Yang pertama, Serikat Nelayan Indonesia. Saya mengambil salah satu contoh kelompok yang ada di kabupaten ini juga, yaitu kelompok Nelayan Indonesia. Kelompok Nelayan Indonesia ini beranggotakan para nelayan. Kelompok ini berkembang hingga sekarang ini, bahkan sangat menyita perhatian pemerintah. Para nelayan biasanya berkumpul dan berdiskusi berbagai macam persoalan seperti harga ikan yang relatif murah, kemudian susahnya menangkap ikan, terus banyaknya terjadi bom ikan dan potas. Kelompok ini biasanya saling membantu ketika anggota lain kewalahan dalam menarik pukat. Kelompok ini juga sangat-sangat kompak dalam menentukan harga ikan yang nantinya akan dipasarkan. Yang kedua, Ikatan Seniman Endelio atau ISEL. Kelompok ini terdiri dari para seniman
Endelio seperti beberapa musisi, penyanyi, dan pencipta lagu Endelio. ISIL ini memiliki anggota yang jumlahnya 40-50 orang. Anggota ISIL terdiri dari berbagai daerah seperti Ende dan Leo. Kelompok ini biasanya mengadakan acara pentas budaya pada hari raya ulang tahun kota Ende dan penyambutan gubernur, presiden, dan lainnya. Kelompok ini juga telah mengeluarkan beberapa album lagu pop daerah Endelio. Peran pemerintah dalam perkembangan kelompok di desa kota yang sepengamatan saya, pemerintah sangat membantu terutama kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, peran pemerintah terhadap kelompok tani. Peran pemerintah dalam kelompok tani terlihat sangat nyata buktinya. Pemerintah melakukan sosialisasi tentang bagaimana merawat kakao yang baik dan jagung agar tidak terkena hama. Kemudian pemerintah juga membantu membagikan bibit unggul dan pestisida untuk membasmi hama kepada petani. Kemudian peran pemerintah daerah untuk kelompok tenun ini. Peran pemerintah dalam kelompok tenun ini juga saya lihat sangat-sangat nyata. Buktinya pemerintah selalu membantu dengan memberikan benang secara gratis, dan ada yang diberikan juga secara murah. Terus kemudian pemerintah juga membantu untuk mempromosikan hasil tenunan mereka kepada luar daerah seperti kabupaten-kabupaten lain selain kota Ende sendiri. Kemudian peran pemerintah kelompok tarian daerah. Peran pemerintah juga dalam kelompok tarian daerah ini, pemerintah memberikan bantuan beberapa alat-alat tarian dan juga menyiapkan transportasi untuk kelompok tarian daerah jika ada kegiatan di dalam kota maupun di luar kota. Biasanya pemerintah juga terkadang memberikan alat-alat musik tradisional kepada kelompok-kelompok agar mereka bisa melatih di kampungnya masing-masing. Kemudian peran pemerintah untuk para serikat nelayan Indonesia. Peran pemerintah bagi serikat nelayan Indonesia ini juga menurut saya sangat nyata terlihat buktinya. Buktinya di setiap pol air atau polisi air sudah ada skateboard dan teropong yang digunakan untuk melihat dan mengejar para pelaku yang suka membom ikan. Terus pemerintah juga memberikan bantuan berupa pukat, fiber, dan surat izin keluar daerah. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa solar jika ada festival dan penjemputan tamu dari luar seperti penjemputan menteri, gubernur, dan orang-orang besar. Kemudian peran pemerintah untuk Ikatan Seniman Endelio atau ISIL tadi. Para pemerintah di sini juga sangat nyata kalau menurut saya. Peran pemerintah seniman Indonesia terlihat pada pemerintah memberikan bantuan berupa alat-alat kesenian seperti gong, gendang, gambus, ukulele. Kemudian pemerintah juga menyumbang dengan segala jenis kegiatan festival budaya yang nantinya beratasnamakan kelompok seniman Endelio. Pemerintah juga memberikan perlindungan hak cipta untuk anggota dari Ikatan Seniman Endelio yang mengeluarkan album supaya orang lain tidak mengcopy atau mengurang dan menambahkan kata-kata dari hasil mereka.
sekian dari hasil pemaparan saya hari ini. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak sopan, saya sampaikan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.